Kehancuran yang dialami Pipik memang cukup berat. Belum hilang beban yang mesti ditanggungnya pasca api melahap rumahnya. Kini ia harus menelan kekecewaan lantaran dihianati oleh orang yang sudah ditolongnya. Pasca penangkapan Ive oleh polisi, Pipik pun dipertemukan oleh Ive. Namun mengapa dalam pertemuannya dengan Ive, Pipik tak lagi garang? Bahkan ia masih bisa memaafkan Ive yang telah menghancurkan rumah yang memiliki sejarah bersama almarhum suaminya itu. Ya, manusiawi lah, pasti kesel ada karena saya sempat marah saat saya sempat ngobrol, dikasih kesempatan ngobrol bertemu sama dia. Saya bilang saat dia mengutarakan dia sakit hati sama saya bilang sakit hati cuma gara-gara saya, dan itu bahasanya saat itu dia suruh pulang dulu. Berarti kalau disuruh pulang dulu kan ada kesempatan untuk dia datang lagi. Tapi saat itu saya sampai bilang bahwa dengan kamu hanya sakit hati seperti itu, tapi kamu bayangin nggak seandainya saya saat itu nggak bangun, ya saat itu saya nggak bangun, berapa nyawa yang akan melayang. Ada supir 2, ada pembantu 3, ada anak-anak saya. Dianya nangis minta maaf. Ya dia menyesal sekali. Maafin juga ya, maafin, kita namanya manusia ya, kok setega itu gitu. Dia kan manusia juga ya. Itu aja. Sikap aksi nekat Ive yang tidak hanya membakar tapi juga mencuri uang serta benda berharga warisan almarhum UJ kontan membuat salah satu ustadz yang ikut menjadi saksi Ive menjadi mualaf ikutan kecewa. Konon geliat atau tanda-tanda jika Ive memiliki sikap tak terpuji telah tercium oleh Ustadz Ujai. Dan apa yang membuat Pipik menganggap jika Ive memiliki kelainan kejiwaan? Kalau saya pikir dia psikopat ya. Soalnya nanti mau diperiksa pemeriksaan kejiwaannya. Kita sudah sedikit membaca gitu ya, ada sebuah kecurigaan. Ini orang nggak bener gitu kan. Tapi karena memang kita tidak enak kepada Umi Pipik, karena kan tujuan Umi Pipik baik toh, cerita-cerita yang ada pada dirinya yang diceritakan sama kita itu mungkin semua sebuah kedustaan, sebuah kebohongan semua, dimana dia dengan keluarga begini. Kalau misalkan kembali ke keluarga misalkan nanti diiniin, digituin dan seterusnya. Ternyata sungguh terlalu. Sejak musibah kebakaran, Pipik langsung memboyong 3 anaknya ke sebuah apartemen di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Pipik pun sepertinya tak ingin membawa anak-anaknya kembali pulang ke rumah yang telah memberinya banyak kenangan itu. Kini, rumah yang sebagian bangunannya berwarna hitam masih saja diberi garis pembatas oleh pihak kepolisian. Namun, apa yang membuat Pipik akhirnya memberanikan dirinya untuk kembali masuk ke rumah yang telah hancur itu tadi malam? Dan inilah gambaran keberadaan Pipik untuk kali pertamanya di rumah yang hampir sepekan ia tinggalkan. Cek lokasi aja sih, terus kebetulan saya juga ada ngambil mesin jahit di atas lantai 3 karena kan pekerjaan ini harus tetap berjalan kan, butik tukangnya juga kasihan kalau dia nganggur. Jadi kalau kita ngambil sesuatu masuk kan harus izin dulu sama polisi, yang boleh nggak kita masukin rumah gitu. Jadi akhirnya makanya tadi ditemenin ya, harus karena memang ya aku harus ngambil buku, soalnya kan hobi baca. Di sana di apartemen nggak ada buku, ada Al-Quran 1 buat rebutan gitu. Kadang kita mau tadarusan, si Abi mau tadarusan, jadi tadi juga ambil Al-Quran juga di sini. Duka yang melanda Pipik dirasakan betul oleh orang-orang terdekatnya. Siapa sangka orang yang pernah memuja almarhum UJ justru tiba-tiba membalas semua kebaikan Pipik dengan sebuah pengkhianatan. Lantas mengapa hingga kemarin air mata Umi Tatu masih belum juga kering menangisi derita menantunya yang seolah tiada berakhir? Ya apalagi kejadian Pipik sama anak-anaknya, rumah kediamannya itu kebakaran. Umi sedihnya juga banyak barang-barang almarhum. Terus
juga tempat Umi ngobrol di situ, makan di situ, bareng di situ. Maka Umi selama belum meninggal itu nggak berani lihat ke atas, ke lantai 2. Selama 40 malam juga Umi dibawa aja. Kenapa nggak tega lihat anak Umi pas melihat di TV, ditayangin kamar mandi UJ udah pada hitam, ya Allah. Bulan apa Umi suka kamar mandi apa di situ, tempat tidur sampai habis, sampai tinggal bekasnya doang gitu. Kurang simpatik gitu ya, karena saya lihat ini orang kayaknya tahu nggak, saya udah ngelihat tiap kali ketemu saya selalu buka buku gitu kan. Saya udah curiga, saya sering nanya sama Pak Ahmad sama yang lain gitu, dia siapa, mu'alaf. Apapun yang menjadi kabar musibah bagi saudaranya adalah kesedihan ya, ikut merasakan apa yang dialami. Minimal kita mendoakan semoga musibah yang terjadi adalah bagian dari tanda sayangnya Allah. Seperti apa saat Yakraman Yagus, Citra Ria, dan Irianti kembali bertemu? Akankah bulan Ramadan ini meredam amarah di antara mereka, atau justru masalah ini akan semakin memanas? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Seleb On Cam.